Bertemu lagi dengan saya, Pak Rizky, dalam video pembelajaran buku catatan. Di video kali ini kita masih belajar mengenai persamaan kuadrat. Kali ini kita akan belajar mencari akar persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Tapi sebelum itu kita akan mereview dulu materi yang pernah kita pelajari di video sebelumnya. Di video sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa jika ada P dikali Q sama dengan 0, itu artinya P-nya sama dengan 0 atau Q-nya sama dengan 0. Prinsip ini akan kita gunakan untuk mencari akar persamaan kuadrat. Maka kita akan kuasai dulu nih materi ini, baru kemudian kita masuk ke mencari akar persamaan kuadrat. Contoh soal terkait ini, misalkan seperti ini. Tentukan penyelesaian dari akar berikut ini. Jika ada 2x dikali x tambah 5 sama dengan 0, berapakah nilai x-nya? Ini berbentuk perkalian, bisa kita ibaratkan sebagai P dikali Q. P-nya adalah 2x dan Q-nya adalah x plus 5. Sesuai prinsip yang tadi, jika ada P dikali Q sama dengan 0, itu berarti P-nya sama dengan 0 atau Q-nya sama dengan 0. Untuk yang P sama dengan 0, itu artinya 2x sama dengan 0. Jika 2x sama dengan 0, berarti x sama dengan 0 per 2. 0 per 2 sama dengan 0. Kemudian untuk yang Q sama dengan 0, Q-nya adalah x tambah 5. Berarti x tambah 5 sama dengan 0. 5-nya bisa pindah ruas menjadi min 5, sehingga x sama dengan min 5. Dari sini kita menemukan jawabannya bahwa x-nya adalah 0 atau x-nya sama dengan negatif 5. Kita akan coba ke soal yang berikutnya. Jika ada x tambah 7 dikali x dikurang 9 sama dengan 0, berapakah nilai x? Ini juga berbentuk perkalian, bisa kita ibaratkan sebagai P dikali Q sama dengan 0. P-nya adalah X tambah 7 dan Q-nya adalah X dikurang 9. Sesuai prinsip yang tadi, bahwa jika ada P dikali Q sama dengan 0, itu berarti P-nya sama dengan 0 atau Q-nya sama dengan 0. Untuk yang P sama dengan 0, dengan P adalah X plus 7, itu berarti X plus 7 sama dengan 0. 7-nya pindah ruas menjadi negatif 7, sehingga X sama dengan negatif 7. Untuk yang Q sama dengan 0, Q-nya adalah X dikurang 9. Berarti X dikurang 9 sama dengan 0. Dikurang 9-nya atau minus 9-nya bisa pindah ruas menjadi plus 9. Sehingga X sama dengan 9. Berarti kita sudah menemukan jawabannya, X-nya sama dengan negatif 7 atau X-nya sama dengan 9. Jika kalian sudah paham dengan materi ini, kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu mencari akar persamaan kuadrat dengan sifat distributif. Di kelas 7 dan kelas 8 kita sudah belajar mengenai sifat distributif. Jika ada A dikali B tambah C, maka A-nya perkaliannya bisa kita distribusikan, bisa kita sebarkan ke B dan C. Sehingga A-nya dikali B, A-nya juga dikali C. Sehingga terbentuklah AB ditambah AC. Atau jika kita balik nih sekarang, jika ada AB tambah AC, itu berarti bisa kita kembalikan ke bentuk sebelumnya, yaitu A dikali B tambah C. Jadi A-nya kita keluarkan, sehingga dalam kurung hanya tersisa B dengan C. Ini adalah kebalikan dari sifat distributif, atau sifat distributif yang kita kembalikan ke bentuk awalnya. Ini akan kita gunakan untuk mencari akar persamaan kuadrat. Karena di materi sebelumnya kita sudah belajar bahwa untuk mencari akar persamaan kuadrat, maka bentuk persamaan kuadratnya itu harus dalam bentuk perkalian. Jadi jika ada persamaan kuadrat tidak berbentuk perkalian, kita ubah dulu ke dalam bentuk perkalian, baru kemudian bisa kita cari akarnya berapa. Oke, untuk memperlancar pemfaktoran dengan sifat distributif, kita lihat contoh-contoh soal berikut ini. Yang pertama, jika ada 2x dikali 3x dikurang 4, sesuai sifat distributif, maka 2x-nya kita kalikan dengan 3x dan kita kalikan dengan minus 4. 2x kali 3x itu 6x kuadrat, dan 2x kali minus 4 sama dengan minus 8x. Sehingga 2x dikali 3x dikurang 4 itu sama dengan 6x kuadrat dikurang 8x. Nah, di persamaan kuadrat bentuknya kebalikannya. Jika ada 6x kuadrat dikurang 8x, bagaimanakah bentuk perkaliannya? Ini kita kembalikan ke bentuk yang awal. Maka menjadi 2x dikali 3x dikurang 4. Caranya seperti apa? Nanti akan kita pelajari. Contoh yang kedua, jika ada 6p dikali 2p tambah 3, maka dengan sifat distributif berarti 6p dikali 2p, 6p dikali 3. Sehingga hasilnya adalah 12p kuadrat ditambah 18p. Atau
Jika di persamaan kuadrat, jika ada bentuk 12P kuadrat ditambah 18P, maka berapakah bentuk perkaliannya? Ini kita kembalikan ke bentuk awalnya, maka 12P kuadrat ditambah 18P itu sama dengan 6P dikali 2P ditambah 3. Nah, sekarang kita akan belajar nih bagaimana cara memfaktorkan seperti itu untuk soal-soal berikut ini. Contohnya kayak gini. Tentukan akar persamaan berikut ini. Jika ada 16X kuadrat dikurang 12X sama dengan 0, maka berapakah nilai X-nya? Yang pertama, seperti tadi, 16X kuadrat dikurang 12X, kita faktorkan. Kita buat dalam bentuk perkalian dengan menggunakan sifat distributif tadi. 16X kuadrat dikurang 12X, kira-kira sama-sama bisa dibagi berapa nih? Kita lihat 16 dan 12. 16 dan 12 itu sama-sama bisa dibagi 4. Berarti 4-nya kita keluarkan. Kemudian X kuadrat dengan X itu sama-sama bisa dibagi X. Berarti X-nya kita keluarkan. Berarti yang kita keluarkan adalah 4X. Sekarang yang dalam kurungnya 16X kuadrat kita keluarkan 4X, berarti dia tinggal 4X. 12X kita keluarkan 4X, berarti dia tinggal 3. Dan X-nya habis. Berarti bentuknya sekarang menjadi 4X dikali 4X dikurang 3. Bentuk ini sudah dalam bentuk perkalian. Kalau sudah dalam bentuk perkalian, berarti kita bisa menggunakan sifat yang awal tadi. Jika ada P kali Q sama dengan 0, itu artinya P-nya sama dengan 0 atau Q-nya sama dengan 0. Untuk yang P sama dengan 0, berarti P-nya 4X ya. 4X sama dengan 0. Untuk 4X sama dengan 0, berarti X-nya adalah 0 per 4. 0 per 4 sama dengan 0. Kemudian untuk yang Q sama dengan 0, Q-nya adalah 4X dikurang 3. Berarti 4X dikurang 3 sama dengan 0. Berarti 4X sama dengan dikurang 3-nya atau minus 3-nya pindah ruas menjadi 3. Berarti 4X sama dengan 3. Berarti X-nya adalah 3 per 4. Dari sini kita sudah dapat nih akar persamaannya, yaitu X-nya sama dengan 0 atau X-nya sama dengan 3 per 4. Sekarang kita coba ke contoh soal berikutnya. Misalkan tentukan akar persamaan berikut ini, yaitu 24X kuadrat ditambah 32X. 24X kuadrat dan 32X sama-sama punya angka berapa nih? Sama-sama punya nilai berapa yang bisa dikeluarkan? Kita lihat dulu angkanya atau koefisiennya. 24 dan 32. 24 dan 32 sama-sama bisa dibagi berapa nih? 24 dan 32 sama-sama bisa dibagi 8. Berarti 8-nya nanti kita keluarkan. Kemudian ada X kuadrat dengan X. X kuadrat dengan X sama-sama bisa dibagi X. Berarti X-nya kita keluarkan. Sehingga berarti yang kita keluarkan adalah 8X. Oke, kita lihat sekarang yang dalam kurungnya. 24X kuadrat sudah dikeluarkan 8X. Maka sisanya adalah 3X. Karena 24X kuadrat dibagi 8X sama dengan 3X. Kemudian yang 32X. 32X kita keluarkan 8X-nya. Hasilnya adalah 4, karena 32X dibagi 8X sama dengan 4. 32 bagi 8, 4. X bagi X, 1. Berarti habis X-nya. Sehingga hasilnya adalah 8X dikali 3X ditambah 4. Sama dengan 0. Sesuai sifat yang tadi, ini sudah berbentuk perkalian. P kali Q sama dengan 0. Berarti P-nya sama dengan 0 atau Q-nya sama dengan 0. P-nya adalah 8X, berarti 8X sama dengan 0. Jika 8X sama dengan 0, berarti X-nya adalah 0 per 8. 0 per 8 sama dengan 0. Berarti kita dapat X yang pertama, yaitu X sama dengan 0. Sekarang untuk yang Q sama dengan 0, Q-nya adalah 3X tambah 4. Berarti 3X tambah 4 sama dengan 0. 4-nya bisa pindah ruas ya, sehingga jadi 3X sama dengan negatif 4. 4 pindah ruas jadi negatif 4. Berarti X-nya sekarang adalah negatif 4 per 3. Berarti kita sudah dapat nih X-nya, yaitu X sama dengan 0 atau X sama dengan negatif 4 per 3. Sampai sini kalian paham? Oke, kita coba ke soal berikutnya. Soal yang terakhir. Tentukan akar persamaan berikut ini, yaitu 24X ditambah 36X kuadrat. 24X dan 36X kuadrat sama-sama punya unsur berapa nih yang bisa kita keluarkan? Kita lihat dulu koefisiennya. Ada 24 dan 36. 24 dan 36 sama-sama bisa dibagi 12. Sehingga 12-nya nanti kita keluarkan.
Sekarang X-nya. Ada X dan X kuadrat. Maka kita keluarkan X-nya. Sehingga yang kita keluarkan adalah 12X. 12X kita keluarkan. Sekarang kita cari yang dalam kurungnya. 24X. 24X kita keluarkan 12X. Sehingga dia tersisa 2. 24X dibagi 12X sama dengan 2. Kemudian untuk 36X kuadrat kita keluarkan 12X-nya. Berarti sama dengan 3X. 36X kuadrat dibagi 12X sama dengan 3X. Sehingga bentuknya menjadi 2 ditambah 3X yang di dalam kurung. Sehingga bentuk pemfaktorannya adalah 12X dikali 2 ditambah 3X. Ini sudah dalam bentuk perkalian. Berarti kita bisa menggunakan sifat yang tadi, yaitu P kali Q sama dengan 0. Berarti P sama dengan 0 atau Q sama dengan 0. Untuk yang P sama dengan 0, P-nya berarti 12X ya. Berarti 12X sama dengan 0. Jika 12X sama dengan 0, berarti X-nya adalah 0 per 12. Berarti X-nya sama dengan 0. Sekarang untuk yang Q sama dengan 0, yaitu 2 ditambah 3X sama dengan 0. Jika 2 tambah 3X sama dengan 0, 2-nya bisa kita pindah ruaskan ya. Sehingga 3X sama dengan 2 pindah ruas menjadi negatif 2. Berarti 3X sama dengan negatif 2. Berarti X sama dengan negatif 2 per 3. Berarti kita sudah dapat nih X-nya, yaitu X sama dengan 0 atau X sama dengan negatif 2 per 3. Sampai sini kalian sudah bisa mencari akar persamaan kuadrat dengan pemfaktoran dengan sifat distributif. Itu saja untuk video kali ini. Kita sudah belajar mengenai mencari akar persamaan kuadrat dengan menggunakan pemfaktoran sifat distributif. Di video pembelajaran berikutnya, kita akan belajar mengenai mencari akar persamaan kuadrat yang bentuknya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 untuk A sama dengan 1. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Adios.